Nah saudara, kita adalah kawan sekerja Allah. Kita adalah rumah Allah, bangunan Allah, tubuh Kristus. Dan kita akan saling menopang satu dengan yang lain sebagai keluarga kerajaan Allah. Puji Tuhan, kalau saudara ada di rumah Tuhan hari ini adalah waktu yang terbaik untuk Anda menikmati kasih Tuhan dan untuk Anda diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saya selalu berdoa ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya berdoa supaya firman yang akan kita dengarkan, firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini akan memberkati kehidupan kita, akan menguatkan iman kita, supaya kita tetap kuat berdiri teguh sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan bulan ini kita punya tema Follow Me. Katakan follow me. Bukan sekedar murid, bukan sekedar murid, tetapi murid sejati. Saya kasih tema bukan sekedar murid, tetapi murid sejati. Saudara, ada perbedaan antara seorang murid dan murid sejati. Ada perbedaan. Di dalam Alkitab ada beberapa murid yang dipilih Tuhan secara langsung. Ketika dia datang ke dunia ini, dia memilih murid untuk mengikuti dia. Ada beberapa kesempatan di mana murid-murid yang dia panggil secara khusus itu mengundurkan diri atau memilih untuk tidak mengikuti Yesus. Bahkan ada beberapa murid yang telah mengikuti Yesus kemudian memilih undur. Dan pada klimaksnya ada seorang murid yang bernama Yudas Iskariot yang akhirnya mengkhianati dia. Makanya saya kasih tema murid. Bukan sekedar murid, tetapi murid sejati. Saya adalah murid sejati. Gereja ini, gereja kita adalah gereja pemuridan. Kalau saudara perhatikan, gereja Metro Church adalah gereja pemuridan. Bukan gereja sel, tetapi gereja pemuridan. Karena saudara, pusat kehidupan kita ada di dalam komunitas, ada di dalam kelompok kecil, ada di dalam connect group. Kalau saudara hadir di connect group, maka saudara akan merasakan proses pemuridan berlangsung di connect group. Dan kita nggak ada ibadah kaum wanita. Sekalipun anggota gereja kita saat ini ketua kaum wanita daerah, ya. Tapi bukan berarti kita nggak ada wanitanya ya. Tetapi tidak ada departemen-departemen. Karena di dalam connect group maka para wanita akan bersatu dan berkumpul saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukan tidak ada pria, tetapi kaum prianya, tidak ada departemen kaum pria. Kenapa? Karena di dalam connect group maka setiap pria-pria sejati akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena kita akan mendapatkan kehidupan yang kuat, saling menguatkan, saling membangun, saling membentuk satu dengan yang lain di dalam connect group. Memuridkan di dalam kelompok kecil, di dalam connect group. Dan kita punya ibadah raya. Jadi pelayanan kita sebenarnya dua pelayanan inti kita adalah di connect group dan di ibadah raya. Karena kita percaya bahwa pemuridan adalah sesuatu yang sangat penting. Untuk membangun kehidupan orang tidak ada cara lain selain yang namanya pemuridan. Untuk supaya orang bisa bertumbuh kuat di dalam iman, tidak ada cara lain selain yang namanya pemuridan. Bahkan kalau saudara lihat di dalam diri Yesus, ketika Yesus dibaptis dan kemudian dia ke padang gurun selama 40 hari 40 malam dia berpuasa. Setelah dia mempersiapkan dirinya, tugas pertama yang Yesus lakukan adalah mencari murid. Ya. Tugas pertama yang Yesus lakukan adalah mencari murid. Dan setiap hari sepanjang hidup Yesus selama 3,5 tahun, Yesus selalu ada bersama-sama dengan murid-muridnya.
Walaupun ada begitu banyak orang, ada begitu banyak pengikut yang menginginkan Yesus menjadi seorang raja, memimpin dalam bidang politik. Oh saudara, kalau saudara Yesus tinggal di Indonesia, mungkin orang Indonesia, Yesus mungkin jadi presiden. Karena ada begitu banyak pengikut. Tetapi Yesus tidak terbuai dengan begitu banyak pengikut. Yesus fokus kepada 12 orang muridnya. Setiap hari di mana saja Yesus ada, di situ ada murid-muridnya. Sampai Yesus kurang bilang begini, tunggu di sini karena kita mau berdoa dulu. Kalau Yesus nak bilang tunggu di sini, dorang ikut terus Pak Yesus. Di mana Yesus ada, 12 muridnya selalu ada bersama-sama dengan Yesus. Bahkan ketika dia mati, sekalipun murid-muridnya meninggalkan dia, dan saat dia bangkit, hal pertama yang dia lakukan adalah dia cari murid-muridnya lagi. Saudara, kalau saudara masuk penjara, kan gak mungkin saya kasih ilustrasikan mati dan bangkit kembali, gak mungkin ya. Saudara, kalau saudara masuk penjara dan kemudian semua orang meninggalkan saudara, dan setelah itu saudara keluar penjara, dan kemudian setelah saudara keluar penjara, saudara mendapati saudara menang lotre, jadi jutawan, jadi miliarder, ulang kembali menjadi orang yang kaya. Apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara akan mencari orang-orang yang meninggalkan saudara? Saudara akan cari teman yang lain. Ini orang tidak betul ini, tinggalkan, cari teman yang lain. Tetapi Yesus tidak mencari murid yang lain. Yesus tetap mencari muridnya. Dan sebelum Yesus naik ke sorga, yang Yesus pesankan adalah, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kehidupan Yesus, kalau kita melihat seluruh kehidupan Yesus adalah tentang pemuridan. Sejak dia dari kecil sampai dia besar, sampai dia memulai pelayanannya, sampai akhir hayatnya, kemudian dia bangkit dan kemudian dia naik ke sorga, dia meninggalkan kita, dia naik ke sorga. Fokus kehidupan Yesus adalah tentang pemuridan. Jadi kalau Yesus fokus kepada yang namanya pemuridan, prioritas nomor 1 Yesus adalah tentang pemuridan, maka kita juga sebagai pengikut Kristus seharusnya memfokuskan perhatian kita kepada pemuridan. Yang setuju katakan amin. Kita dimuridkan dan kemudian kita memuridkan. Itu pemuridan, namanya proses. Ketika kita dimuridkan, itu berarti kita punya tanggung jawab untuk memuridkan orang lain. Rasul Paulus bilang begini saudara. Rasul Paulus berkata begini, 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1 berkata begini, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Rasul Paulus sendiri sadar, tahu bahwa pemuridan adalah hal yang terpenting di dalam pelayanan. Pemuridan adalah satu-satunya cara untuk membuat kehidupan orang diubahkan. Proses pemuridan adalah menjadikan orang percaya untuk memiliki karakter-karakter seperti Kristus, atau mempersiapkan orang supaya orang menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang namanya pemuridan. Menjadikan orang lain serupa dengan Kristus. Seperti Paulus bilang, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Ini proses pemuridan. Pemuridan sangat penting. Bilang sama-sama, sangat penting. Mari kita lihat Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20, firman Tuhan bilang begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, Yesus mendekati murid-muridnya mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa
di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kita suka dengan ayat ini. Kenapa? Karena di situ ada power, ada kuasa dari surga, ada kuasa yang diberikan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya, dan kemudian di sini ada janji penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya. Luar biasa, saudara. Apalagi yang kurang kalau saudara telah diperlengkapi dengan kuasa dari surga, dan apalagi yang kurang kalau sepanjang hidupmu disertai oleh Tuhan. Sepanjang hidup disertai Tuhan, apalagi yang kurang. Tetapi banyak orang cuma suka dengar kata kuasa dari surga, penyertaan Tuhan seumur hidup. Tapi mari saya bawa, saudara, kalau kita membaca ayat ini, kita bacanya begini, saudara. Kalau kita tidak pergi, maka kuasa itu tidak akan diberikan kepada kita. Kalau kita tidak pergi menjadikan murid Kristus, bangsa-bangsa murid Kristus, maka Tuhan juga tidak akan menyertai kita. Ya betul ya. Menurut ayat ini, supaya kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi di sorga dan di bumi menyertai kita, maka kita harus terlibat dalam pemuridan. Kalau saudara mau supaya penyertaan Tuhan sepanjang umur hidupmu, Tuhan menyertai engkau, tidak ada kata lain namanya pemuridan. Engkau harus terlibat di dalam pemuridan. Kalau kita hidup ini sepertinya enggak punya kuasa, mungkin kita belum terlibat di dalam pemuridan. Kalau sepertinya Allah tidak menyertai kita, mungkin kita belum terlibat di dalam pemuridan. Amin. Supaya kuasa Allah bekerja, supaya Allah menyertai kita, mari kita terlibat bersama-sama di dalam pemuridan, membangun kehidupan orang supaya hidup orang lain jadi serupa dengan Kristus. Menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi contoh bagi orang lain. Memilih orang secara khusus untuk supaya kita bisa menduplikasikan Kristus, image Kristus di dalam diri kita kepada orang lain. Supaya orang lain bisa melihat Kristus di dalam diri kita. Markus pasalnya yang pertama ayat yang ke-17. Markus pasalnya yang pertama ayat 17, firman Tuhan berkata begini. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kehidupan pemuridan adalah kehidupan yang diubahkan. Kehidupan yang diubahkan menjadi seperti Kristus. Sebagaimana Kristus peduli dengan kehidupan manusia, demikian juga murid-murid diubahkan hidupnya untuk memuridkan orang lain, menjadi peduli dengan orang lain. Yesus sangat fokus dengan pemuridan. Kita juga harus fokus dengan pemuridan. Kenapa pemuridan itu penting? Kenapa pemuridan itu penting? Saya tulis di sini. Pertama, pemuridan. Pemuridan itu penting. Kenapa? Karena pemuridan adalah strategi ilahi untuk mengubahkan dunia. Pemuridan adalah strategi ilahi untuk mengubahkan dunia. Yesus tidak menulis buku. Yesus tidak menulis buku. Tetapi ada jutaan buku yang ditulis karena Yesus. Yesus tidak mendirikan perusahaan, tidak menjadi CEO sebuah perusahaan besar. Tetapi ada banyak ribuan perusahaan yang melayani Yesus hari ini. Yesus hanya fokus kepada 12 orang murid. Tidak fokus kepada strategi yang tepat untuk mengubahkan dunia.
Tetapi melalui 12 murid Yesus, dunia diubahkan, hidup kita diubahkan. Strategi pemuridan adalah strategi ilahi untuk mengubahkan dunia. Bagaimana cara mengubahkan dunia? Muridkan orang. Bagaimana cara menghancurkan dunia? Muridkan orang. Saya pernah datang satu orang dari dari Ternate, menginap di rumah saya. Mereka waktu itu ada kerusuhan di Ternate. Dia cerita bagaimana supaya bisa mengalahkan, mereka harus memuridkan, mengajarkan anak-anak kecil. Dia salah satunya diajarkan untuk menyelinap dan taruh bom. Salah satunya dia. Sekarang dia jadi polisi. Bagaimana cara menghancurkan dunia? Muridkan orang dan kemudian hancurkan dunia. Tapi ada yang baik, saudara. Bagaimana cara mengubahkan dunia, memulihkan dunia? Muridkan orang dan ubahkan dunia. Pemuridan strategi ilahi untuk mengubahkan dunia ini. Yang percaya bilang amin. Satu hal sederhana bisa mengubahkan dunia. Kalau kita melihat sejak awal, Allah punya strategi untuk mengubahkan dunia adalah dengan cara dia memuridkan. Makanya Allah bilang begini sama dirinya sendiri. Di dalam penciptaan Allah bilang sendiri, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Karena pemuridan adalah image Allah. Pemuridan adalah menjadikan manusia lain memiliki karakter Kristus, serupa dengan Kristus. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, segala binatang, supaya mereka berkuasa. Dan di awal Allah menetapkan untuk menjadikan pemuridan sebagai strategi ilahinya. Makanya Yesus tahu Bapa caranya pemuridan. Yesus bilang, saya harus pemuridan. Makanya Yesus fokus kepada 12 murid. Kalau Allah fokus kepada pemuridan, Yesus fokus kepada pemuridan, gerejanya harus fokus kepada pemuridan. Kalau saudara search, saudara cari gereja-gereja yang berdampak, gereja-gereja yang besar, gereja-gereja yang kuat adalah gereja yang dibangun di atas dasar pemuridan. Gereja yang kuat. Coba cari saudara. Kalau gereja berdasarkan miracle, tidak berdasarkan pemuridan, pasti gagal. Karena satu-satunya cara untuk membangun gereja yang kuat, membangun jemaat yang kuat adalah dengan memuridkan. Pemuridan. Pemuridan strategi ilahi untuk mengubahkan dunia. Yang kedua, kenapa pemuridan penting? Yang kedua, dan kenapa kita harus fokus kepada pemuridan? Yang kedua, pemuridan membutuhkan pengorbanan. Tapi dampaknya kekal. Pemuridan butuh pengorbanan, tetapi dampaknya kekal. Mari kita lihat ayatnya. Lukas pasal yang ke-14, Lukas 14 ayat 27 sampai 30. Lukas 14 ayat 20 sampai 30, firman Tuhan berkata begini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi jelas, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Pemuridan ada harganya.
Dan Yesus tahu bahwa pemuridan ada harganya. Bukan hanya soal uang saudara, tetapi juga waktu kita, ego kita, kesibukan kita, kenyamanan kita, bahkan kepentingan pribadi kita harus ditundukkan demi pemuridan. Saudara, keselamatan itu gratis. Cuma-cuma. Keselamatan cuma-cuma. Bukan tidak ada harganya saudara. Keselamatan itu gratis. Harganya ada. Keselamatan harganya apa? Telah lunas dibayar dengan apa? Dengan darah Yesus yang mahal. Itu harga keselamatan. Darah Yesus yang mahal. Kalau orang tanya harga keselamatan, darah Yesus yang mahal. Itu harganya Alkitab bilang. Tetapi karena kita nggak bisa bayar, maka Yesus berikan dengan cuma-cuma. Sebagai anugerah, sebagai karunia buat kita. Ketika kita percaya, menerima dengan iman, maka kita diselamatkan. Tetapi pemuridan ada harganya. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak bisa menjadi muridku. Tapi sekalipun pemuridan ada harganya, kita tahu bahwa pemuridan juga itu ada keuntungannya. Ada benefitnya. Di dalam Markus 10 ayat 28 sampai 30. Markus 10 ayat 28 sampai 30 firman Tuhan bilang begini. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Hebat Petrus ya. Makanya Petrus menjadi dasar pembangunan gereja. Bukan Yohanes, sekalipun Yohanes adalah murid yang dikasihinya. Saya baku sedu dengan jemaat, enak Kang kalau jadi murid dikasihi Yesus Kang. Saya mau terus dikasihi Yesus. Terus saya baku sedu dengan dia, tak bilang begini, kamu so baca Yohanes pe kisah hidup? Iya, dia murid yang dikasihi. Bagaimana dia menderita? Oh iya. Bagaimana dia digoreng? Oh iya. Bagaimana dia tidak mati? Dia harusnya maunya mati saja. Orang kalau so digoreng saudara. Saudara pernah lihat orang digoreng? Search pakai chat GPT. Supaya saudara tahu modelnya orang yang digoreng. Pengennya mati saja tapi nggak mati saudara. Dan setelah akhir hayatnya, di terakhir Tuhan suruh dia tulis wahyu, tulis Nes, tulis wahyu. Di tengah keadaan yang model seperti itu, tulis Nes, wahyu. Saudara, mungkin dia nggak bisa lagi pegang pulpennya. Mungkin juga dia pakai penerjemah, tetapi bisa jadi suaranya, cara bicaranya mungkin gak bisa lagi sempurna. Murid dikasihi, kita bilang itu murid dikasihi. Mau murid dikasihi. Petrus, murid yang sering kali dimarah sama Yesus. Petrus bilang begini, karena dia berani kok dia. Dia bilang begini, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Wah, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Oh, luar biasa saudara. Kalau saudara berinvestasi, saudara mau investasi di mana? Investasi yang rugi, nggak tahu mau untung atau rugi, atau investasinya pasti untung besar? Saudara mau investasi di mana? Pasti untung besar. Ini untungnya besar, sangat besar. Dan pada akhirnya, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Pasti saudara. Kalau dibandingkan dengan hidup yang kekal, apa bandingannya dengan uang?
Kalau dibandingkan dengan hidup yang kekal, apa bandingannya dengan penderitaan yang kita alami sekarang? Kalau bandingannya dengan hidup yang kekal, apa bandingannya dengan hati yang sakit hati, nangis, duka, yang kemudian disingkirkan, yang kemudian dikalahkan? Apa gunanya dengan dibanding dengan kehidupan yang kekal? Saya beberapa minggu lalu di dalam hati waktu berdoa dan kemudian melihat ada usaha yang akan dibangun dengan investasi yang besar. Saya bilang dalam hati, aduh, karena kami tanya kesaksian, berapa banyak kira-kira yang akan dihabiskan? Oh, sekitar sekian. Kita bilang, banyak saudara. Ini doa saya yang paling, kami berdoa, tim pelayanan berdoa, ini investasi yang paling besar yang pernah kami doakan. Dan akan ada investasi yang lebih besar lagi nanti. Karena ini baru DP awal. Kita dalam hati langsung pikir kong tak hitung. Waduh, kita kalau tidur-tidur kong dengan uang investasi sebesar ini, taruh jadi deposito bank. Waduh, itu kurang tidur-tidur, makan tidur memang. Sudah perlu bekerja. Kalau investasi deposito, betul ya Ivi? Coba hitung berapa, aduh puji Tuhan, haleluya. Kita bilang, aduh kalau kita kurang mau tidur-tidur karena puluhan miliar saudara investasi di bank, enggak main-main. Saudara tinggal pangko-pangko kaki tuh bank, tuh doi bekerja sendiri, cing, keting, bunyi di handphone, keting, telah masuk uang sekian, keting, luar biasa. Tapi kenapa saudara mau berinvestasi? Kenapa mau berinvestasi? Karena saudara tahu bahwa keuntungannya jauh lebih besar daripada uang atau harga yang saudara investasikan. Betul. Kenapa harus pemuridan? Karena saudara tahu bahwa investasi hasil dari pemuridan jauh lebih besar daripada sekedar harga yang engkau bayar. Bandingannya kekekalan saudara. Bandingannya kekekalan. Dan saudara, ketika kita memuridkan, maka kita sedang mempersiapkan orang, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan murid yang kita akan muridkan itu untuk cocok dengan kekekalan. Ketika kita memuridkan, maka kita sedang membentuk karakter orang untuk serupa dengan Kristus, memiliki karakter-karakter kerajaan sorga. Karena saudara, kalau saudara mau hidup di dalam kerajaan sorga, saudara tidak bisa hidup dengan cara dunia. Kalau saudara mau hidup di dalam kerajaan sorga, saudara harus pas, cocok dengan budaya kerajaan sorga. Biar saudara jago menyelam, juara dunia menyelam, tahan nafas di dalam air, hidup di dalam air. Nah, tidak bisa saudara. Kecuali saudara jadi ikan, manusia ikan. Baru saudara bisa hidup di dalam air. Kalau saudara mau hidup di dalam kerajaan sorga, saudara harus membentuk diri saudara, membentuk kehidupan orang lain, supaya punya karakter budaya kerajaan sorga. Supaya waktu kita masuk di pintu, Shalom alaihim. Dari dalam langsung jawabnya, alaihim shalom. Pas buka, masuk, Petrus lihat, nggak cocok. Petrus kasih fit dengan tuh kamar sebelah. Oh, nggak cocok di sebelah. Jangan sampai saudara, jangan sampai. Karena Yesus sendiri bilang sama Petrus. Yesus bilang sama Petrus begini saudara. Lukas 22. Lukas 22 ayat 31 sampai 33. Lukas 22 ayat 31 sampai 33. Yesus sendiri yang bilang sama Petrus. Yesus bilang, Simon, Simon,
artinya Simon Petrus. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Bayangkan Petrus. Tapi akhirnya iman Petrus hampir gugur. Setelah ini dia menolak Yesus. Dia menyangkal Yesus. Tapi perhatikan yang Yesus bilang, aku telah berdoa. Karena Petrus adalah salah satu murid Yesus yang paling dekat dengan Yesus. Ada 3 murid Yesus. Yesus memuridkan Petrus. Dan Yesus bilang, Petrus, aku telah berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa, supaya imanmu jangan gugur. Dan ingat, kalau engkau telah insaf, kuatkan saudara-saudaramu, murid-murid yang lain. Saudara, saya ini keturunan Tibo Milu. Saudara tahu Tibo Milu ya, pedagang milu, jagung. Dan saya dari kecil sudah diajar papa saya, mama saya untuk batapis beras. Beras milu, beras. Sampai sekarang mungkin saya masih tahu menggunakan sosiru, alat penampi. Saudara tanya sama ibu-ibu, mereka tahu bagian mana yang harus keluar. Mereka tahu saudara, kalau mereka telah menetapkan ini yang mau keluar, dorang bisa kasih keluar dengan mudahnya. Tanya sama ibu-ibu, sekalipun batu bisa keluar saudara. Hebat sekali. Benar saudara. Kalau enggak keluar, dorang tiup supaya tak keluar. Ibu-ibu sangat mengerti ini. Dan iblis ini penampi. Petrus di dalam alat tampi. Tapi dengan pemuridan, iman Petrus tidak gugur. Banyak orang Kristen gugur imannya, bukan karena mereka tidak percaya sama Yesus kadang, tetapi karena mereka tidak ada di dalam lingkaran pemuridan. Orang yang akan menolong mereka untuk tetap kuat. Firman Tuhan bilang, orang yang berjalan sendiri, kalau dia jatuh, siapa tuh mau tolong? Tapi berbahagialah orang yang berjalan berdua-dua. Kalau ada yang seorang yang jatuh, ada yang seorang yang akan mengangkat dia. Ini bicara apa? Pemuridan. Akan ada banyak strategi dari iblis yang akan menghancurkan iman kita, yang akan menggugurkan iman kita. Tetapi dengan pemuridan kita akan tetap kuat. Mau jatuh, kemungkinan jatuh ada. Tapi kalau kita ada di dalam pemuridan, iman kita akan tetap terus kuat. Amin saudara. Penting pemuridan. Karena dengan pemuridan kita bisa punya jaminan kekal. Saya baru baca-baca, saya lihat, luar biasa ini. Orang-orang yang dulunya menyanyi di gereja, sekarang saya lihat, mereka menolak Yesus. Memang belum mati. Ada yang sudah mati juga. Tapi ada yang belum mati. Masih ada kesempatan. Kalau engkau dengar khotbah ini, bertobat. Karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Dan kita tahu bahwa ada 2 tempat. Di sorga atau di neraka. Yang ada di tengah-tengah. Ada pilihan ketiga. Maaf, untuk bagian ini tidak ada pilihan ketiga. Kan orang mesti berpikir out of the box. Pilihan pertama atau kedua, ketiga. Tapi untuk pilihan ini enggak ada pilihan ketiga. Cuma 2 pilihan. Engkau cocok di sorga atau engkau cocok di neraka. Enggak ada pilihan. Tapi kalau engkau hidup di dalam pemuridan, maka 100% kita pasti cocok di dalam kekekalan. Karena itu janji Yesus untuk kehidupan kita. Yang percaya bilang amin. Siap pemuridan, amin. Haleluya. Ayo kita siap pemuridan. Memang ada harga yang harus dibayar, ada. Siapa bilang tidak ada? Gampang, nanti Tuhan akan tolong. Betul, Tuhan akan tolong. Tetapi ada harga yang kita akan bayar sebagai murid Yesus. Richie bilang begini Pak kita. Richie bilang, Papa, SD gampang.
Dia TK saudara, main-main terus. Dia pe guru bilang, Papa Ricci, tadi Ricci ada tak tidur di sekolah. Mar torang ndak ada ganggu. Torang ada kasih biar sampai kalau waktu dia bangun. Tapi setelah dia bangun pas jam makan. Jadi dia ada makan. Puji Tuhan. Kalau dia tanya pak kita, Papa SD gampang? Saudara mau jawab apa? Saya bilang kalau Ricci berusaha dan belajar, SD gampang. Dan dia bilang begini, Papa saya sudah hitung sampai 400. Kita bilang hebat, puji Tuhan. Mesti saya senang dulu, karena ada tantangan di SD. Pemuridan juga ada tantangan saudara. Pastor Gloria bilang, ya kalau engkau murid TK, senang-senang no suruh Pak Ricci. Tapi kalau SMA, masa 1 kali 1. Kamu mau bilang begini, Ci turun, nanti kita tuh mengajar. Masa saya mengajar 4 orang, 1 kali 1 berapa? Anak SMA, dia mau suruh turun. Mereka akan mulai dengan pelajaran yang lebih sulit. Tapi kita tahu, kesulitan atau tantangan akan memperkuat mereka. Dan mereka siap. Pemuridan akan memperkuat kita. Dan kita siap menjadi saksi Kristus sampai menerima mahkota yang kekal. Amin.